Kitab Yoel pasal 2 ayat 19 sampai dengan 22. Tuhan menjawab umat-Nya, katanya, "Sesungguhnya Aku akan mengirim kepadamu gandum, anggur, dan minyak, dan kamu akan kenyang olehnya. Aku tidak akan lagi membiarkan kamu menjadi celaan di antara bangsa-bangsa. Penyerbu dari utara akan kujauhkan dari kamu, dan akan kuusir ke negeri yang kering dan tandus, barisan depannya ke laut timur, dan barisan belakangnya ke laut barat. Bau busuk dan bau anjirnya akan naik, sebab sungguh dahsyat yang dilakukannya. Jangan takut, hai tanah, bersorak-sorelah dan bersuka-citalah, sebab sungguh dahsyat yang dilakukan Tuhan. Jangan takut, hai binatang-binatang di padang, sebab tanah penggembalaan di padang gurun menghijau, pohon menghasilkan buahnya, pohon ara dan pokok anggur memberi kekayaan." Amin. Berbahagia setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Salam Pamuji Rahayu. Tema rese saat ini adalah penyembuhan holistik. Pernahkah saudara merasa bahwa hidup seperti ladang yang tandus? Pernahkah saudara mengalami saat-saat di mana semuanya terasa hancur, baik tubuh, jiwa, maupun relasi dengan sesama dan dengan Tuhan? Saudaraku, kita semua pernah pada titik tertentu dalam hidup ini mengalami masa kegelapan, masa kehilangan, dan masa kehancuran. Namun kini, hari ini, kita diundang untuk percaya kepada Allah yang menyatakan kesembuhan holistik, kesembuhan yang menyentuh seluruh aspek kehidupan kita. Latar belakang atau konteks perikop kita di kitab Yoel tadi menjelaskan bahwa bangsa Israel sedang mengalami kehancuran total, ya akibat serangan belalang. Semuanya habis, panen kakal, tanah kering, sehingga sukacita pun menjadi lenyap. Hal ini memang dikarenakan karena kesalahan dan keberdosaan Israel. Namun, ketika mereka bertobat, Allah tidak membiarkan mereka hancur. Dia bergerak dengan belas kasih. Dia menebus dosa dan kesalahan, bahkan Dia menyembuhkan. Bukan hanya menyembuhkan secara fisik, tetapi juga secara emosional, sosial, dan rohani. Mari kita renungkan bagaimana Allah menyatakan kesembuhan yang menyeluruh, kesembuhan yang holistik dalam hidup umat-Nya, dan bagaimana itu relevan bagi hidup kita hari ini. Terdapat 3 hal penting. Yang pertama, kesembuhan yang holistik itu dimulai dari belas kasihan Allah.
Perhatikan pada ayat 19 yang demikian. Tuhan menjawab umatnya, katanya, "Sesungguhnya aku akan mengirim kepadamu gandum, anggur, dan minyak, dan kamu akan kenyang olehnya. Aku tidak akan membiarkan kamu menjadi celaan di antara bangsa-bangsa." Perhatikan, saudaraku, Tuhan memberikan kasih dan karunia. Semuanya itu dilakukan karena belas kasih Tuhan. Diberikan berkat gandum, minyak, bahkan tidak menjadi celaan bagi bangsa-bangsa lain. Keterpurukan disirnakan karena Allah berbelas kasih pada umatnya. Dan kita bisa menengok lebih dalam di ayat 18 bagian B. Ia berbelas kasihan kepada umatnya. Allah kita bukan Allah yang jauh dan tak peduli. Dia adalah Allah yang sangat mengasihi kita, sehingga hatinya tergugah. Dengan kasihnya itulah memberikan pemulihan. Bukan karena kita layak, tetapi karena Ia mengasihi kita. Sedangkan yang kedua, kesembuhan yang holistik itu menjangkau alam dan hubungan sosial. Maka di ayat selanjutnya, ayat 20 sampai dengan 22, bagiannya saya bacakan. Jangan takut hai tanah, bersorak-sorelah dan bersukacitalah, sebab sungguh dahsyat yang dilakukan Tuhan. Pemulihan Allah tidak hanya bersifat individual, tetapi juga komunitas dan ciptaan. Alam yang rusak pun ikut dipulihkan. Binatang yang sebelumnya kelaparan pun kini mendapatkan makanannya. Tanah yang tandus kembali hijau. Ini adalah gambaran shalom, damai sejahtera yang utuh, di mana seluruh ciptaan mengalami pembaruan. Manusia, alam, bahkan seluruh binatang. Dan yang ketiga, kesembuhan yang holistik menghasilkan sukacita dan pengharapan baru. Sungguh dahsyat yang dilakukan Tuhan. Kesembuhan sejati membawa kita kembali pada pujian dan pengharapan. Bukan hanya karena situasi membaik, tetapi karena kita menyadari siapa Allah itu, yakni Allah yang berkuasa, Allah yang mengasihi, dan Allah yang hadir. Kita diajak untuk menghayati dalam Kristus. Kita melihat puncak kesembuhan holistik. Dia menyembuhkan orang sakit, mengampuni dosa, memulihkan relasi, dan membawa damai. Hari ini kita diundang untuk mengalami kesembuhan itu dan juga membagikannya kepada dunia yang terluka. Saudaraku, mari kita berefleksi. Apakah ada bagian dalam hidup saudara yang masih rusak? Mungkin tubuh Anda lelah, hati terluka, atau iman yang terasa kering. Lelah itu boleh, namun setelah itu bersandarlah pada penyembuhan Tuhan, sehingga rasa lelah itu dipulihkan, disegarkan. Dan hari ini firman Tuhan berkata, jangan takut. Jangan takut karena Tuhan sedang bekerja memulihkan, menyembuhkan, dan menghidupkan kembali. Mari kita datang kepadanya dengan hati yang terbuka. Biarlah Roh Kudus melawat kita dan kita menjadi saksi bahwa Allah kita adalah Allah yang menyatakan kesembuhan holistik bagi kita, bagi keluarga kita, dan bagi dunia ini. Amin. Mari bersama-sama kita berdoa.
Tuhan yang penuh kasih, terima kasih atas janji-Mu yang memulihkan dan menyembuhkan. Kami percaya bahwa Engkau sanggup memulihkan seluruh hidup kami, tubuh, jiwa, dan roh. Biarlah firman-Mu hari ini bertumbuh dalam hati kami dan membawa buah kesembuhan yang nyata dalam hidup kami. Demi nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Di lembah duka, hati terluka, jiwa merana, pilu mendera. Namun ku tahu ada harapan baru. Kasih Tuhan hadir menyembuhkan kalbu. Beban beraut terasa membelenggu, langkah terhenti, tak berdaya diriku. Namun ku percaya kuasa-Mu nyata, uluran tangan-Mu membangkitkan jiwa. Pertolongan-Mu hadir, sembuh menyeluruh, dari luka batin hingga ragawi tertindih. Engkau pulihkan kami, umat yang lemah. Dalam kasih sayang-Mu kami berserah. Dalam setiap tetes air mata, Kau hadirkan damai, tiada tara. Sentuhan kasih-Mu haluskan luka, menyembuhkan ragu menjadi percaya. Ya Tuhan, Engkaulah penyembuh sejati. Kasih-Mu abadi, takkan pernah berhenti. Kami bersyukur atas anugerah-Mu ini. Sembuh